Saya satu meja dengan Romo Maksi Unbria, Ketua Unio Indonesia. Ya, saya tidak ngerti ya, sekarang semua ada bajunya ya, Ketua Unio pakai baju khusus seperti uskup gitu, pakai selempang hitam. Dulu tidak pernah ada begitu-begitu, sekarang ya dia pakai begitu. Saya hanya perhatikan aja, lihat dia lupa lagi dengan saya, kurang ajar dia. Padahal saya bawa dulu bukunya dia, draft bukunya itu saya kasih Monsinyur Benyamin, dia titip dari Kupang begitu. Saya tanya dia, berapa jumlah Romo Unio? Ada 2.513 per tahun 2024. Lalu jumlah imam religius itu ada 3.400. Jadi seluruh Indonesia itu ada 6.000 imam. Seluruh dunia itu ada 408.000 imam. Kalau kita kembali ke bacaan pertama hari ini, Yesus itu dia imam agung. Dia duduk di sisi kanan Allah, menurut surat Ibrani ini, mempersembahkan korban. Bukan hanya sekali untuk selamanya, tetapi dia menjadi imam agung yang kekal. Imam agung yang kekal itu artinya apa? Dia mempersembahkan kurban selama-lamanya. Bukan satu kali saja, tapi seterusnya dia mempersembahkan korban bagi dosa-dosa dunia. Itu teologi yang dikatakan oleh penulis surat kepada orang Ibrani. Yesus itu imam besar. Kalau kemarin saya melihat jumlah imam yang hadir itu hampir 600. Jadi Monsinyur Didi ini, tetangga kamar saya dulu di Malang, itu memilih diadakan tabisan itu di auditorium Widya Mandala Universitas Katolik itu. Ditawari untuk tabisan imam itu di Mall Pakuwon City. Ada umat yang memberikan mallnya untuk tabisan karena tempatnya lebih besar. Dia tidak mau, dia minta diadakan di auditorium. Auditoriumnya sendiri sudah besar, lalu itu lantainya ada 4 dengan balkon ya. Jadi di lantai 2 itu auditorium lantai 2, auditorium lantai 1 itu, lantai 1 dan lantai 2 pakai layar nonton. Sedangkan di lantai 3 tempat diadakannya tabisan itu saya sudah besar sekali. Para imam, keluarga, suster, donatur itu di lantai paling atas, uskup-uskup tentu saja, lalu di bawah umat. Lalu di kapelnya kampus juga diadakan di sana pakai layar. Jadi uskupnya itu berkat keliling, berkat penutup tuh dia keliling naik mobil pindah ke kapel itu berkat. Saya membayangkan ketika merenungkan bacaan hari ini, Yesus itu imam besar, imam agung. Lalu para imam ini, kita ini siapa? Ya kita mengambil bagian dalam imamat Kristus, supaya sang imam agung yang kekal, yang abadi ini terus menerus mempersembahkan korban. Jawa dengan Bali sudah selisih waktu 1 jam perbedaan waktu. Kita belum bicara tentang tempat-tempat yang lain. Jadi begitu kita bangun di sana, orang masuk tidur di tempat lain. Jadi perbedaan waktu itu, di mana misah itu dipersembahkan terus menerus. Setiap hari itu misah, di setiap jam, di setiap saat itu ada misah dipersembahkan. Oh, kita membayangkan ini bentuk kelihatan dari Yesus yang mempersembahkan korban yang kekal, yang abadi bagi dunia. Terus menerus persembahan itu dipersembahkan. Itu doa syukur agung yang ketiga. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya dipersembahkan korban bagi pertobatan dunia, bagi dunia yang buta, yang digelapkan oleh rupa-rupa hal, yang gelisah, yang cemas. Lalu kalau kita lihat karya Yesus yang diceritakan dalam Injil, dia menyembuhkan begitu banyak orang. Orang-orang ini rupanya tertarik datang kepada Yesus karena melihat apa yang dia lakukan, tapi bukan mendengar apa yang dia ajarkan. Dengan kata lain, inilah dunia yang seperti yang kita hidupi, dunia yang mengharapkan mujizat, hal-hal yang mengagumkan, yang heran.
Kalau kita bisa bikin sulap itu orang menganga melihat. Sekarang orang senang bikin sulap. Pastor-pastor ada yang belajar sulap supaya umat itu tertarik mau melihat apa yang dia lakukan begitu. Tapi kalau kita lihat kepada Injil hari ini, yang paling penting itu dari karya Yesus itu mengajar, bukan mujizat, bukan kesembuhan-kesembuhan yang ajaib. Ketika habis Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, lalu menjelang matahari terbenam, itu semua orang-orang sakit itu dibawa kepada Yesus disembuhkan. Lalu pagi-pagi Petrus cari Yesus kemana, hilang. Yesus berdoa. Lalu Petrus bilang, "Guru, banyak orang mencari engkau." Yesus bilang apa? "Juga di tempat-tempat lain aku harus memberitakan Injil, bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk bikin mujizat, tetapi mengajar." Itu karya Yesus yang paling utama, itu mengajar, bukan menyembuhkan, bukan bikin atraksi sulap, membuat orang kemudian berbondong-bondong datang mencari dia. Mengajar itu yang paling penting, bukan bikin sulap. Maka kalau ada gereja yang menekankan sulap daripada mengajar, itu pasti bukan gereja Yesus, itu gereja setan pasti. Karena setan juga bisa membuat mujizat. Ya, ketika Yesus menyembuhkan, membuat mujizat, orang tidak langsung percaya bahwa dia putra Allah. Orang mengatakan apa? Dia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul, kuasa setan. Dengan kata lain, setan juga bisa memberi kita mujizat. Jadi kalau orang yang suka ke dukun supaya bisa sembuh, hati-hati. Karena apa? Karena kesembuhan itu bukan selalu datang dari Tuhan, Masis. Sembuhan juga bisa datang dari setan. Setan itu menantang Yesus, "Semua ini kuberikan kepadamu dengan satu syarat, kau menyembah aku." Yesus bilang apa? Enggak, hanya Tuhan yang patut disembah. Setan juga bisa menawarkan kita segala macam. Seluruh kekuasaan dunia ini bisa diserahkan oleh setan kepada kita dengan syarat kita mau menyembah setan. Orang bilang, "Saya sembuh Romo, dibawa ke dukun A, dukun B, dukun C." Ya, karena kamu bawa persembahan kepada setan, maka dia disembuhkan. Tapi kamu mengikat jiwamu dalam kesepakatan dengan setan. Itu hati-hati kita.